Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B, namun imajinasi mampu membawa Anda dari A kemanapun. Saya tidak tahu senjata apa yang mungkin akan digunakan dalam Perang Dunia Ketiga, tapi saya tahu Perang Dunia Keempat akan bertarung dengan tongkat dan batu. Janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan sampai berhenti bertanya. Semua orang jenius. Tapi jika Anda menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa itu bodoh. Begitu Anda berhenti belajar, Anda mulai sekarat. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak, akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Bagaimana mungkin engkau menjelaskan fenomena biologis yang sedemikian penting seperti cinta pertama, dalam pengertian kimia dan fisika? Saya berpikir dan berpikir untuk berbulan-bulan dan bertahun-tahun. 99 kali, kesimpulannya salah. Yang ke1000 kalinya saya benar. Jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya. Lebih penting menjadi manusia yang berguna, daripada menjadi manusia yang sukses. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru. Itu adalah karakter. Barang siapa yang ceroboh akan kebenaran dalam hal-hal kecil, maka ia tak bisa dipercaya menangani hal-hal penting. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh, dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah, apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia? Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah kemisteriusan. Ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Kebahagiaan dalam melihat dan memahami merupakan anugerah terindah alam.
Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta. Segalanya harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi bukan lebih sederhana. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik, sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Masalah hari ini tidak energi nuklir, tapi hati manusia. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah, tetapi itu membuatnya tanpa rasa, itu membuatnya tanpa arti. Seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung dapat menghitung. Keluar dari kekacauan, cari kesederhanaan. Dari perselisihan, cari harmonis. Di tengah kesulitan terletak kesempatan. Saya berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sama, apakah ia seorang tukang sampah ataupun presiden universitas. Generasi mendatang akan sulit mempercayai bahwa sesuatu yang menakjubkan ini pernah ada dalam darah dan daging, serta berjalan di atas muka bumi. Tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat namun tetap bergandengan tangan. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium, daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut.